Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Eyang. Kali ini Eyang akan peragakan bagaimana cara membuat tanaman gantung rajutan ya. Tanaman gantung rajutan. Nah, itu ada botol bekas dan benang rajutan. Kita buat untuk sarung botol ya. Nah, buat rantai, diisi 3 rantai. Nah, kemudian isi masing-masing dengan 4 rantai. Lalu setelah satu baris buatlah 5 rantai ya, jadi makin besar ke atas. Nah, karena itu kan untuk sarung botol makin besar lingkarannya supaya botolnya bisa masuk ya. Nah, kita buat 5 rantai. 5 rantai kita buat sekelilingnya. Hanya dengan rantai-rantai ya untuk sarung botolnya. Nah, setelah itu kita buat sampai tinggi, sampai seukuran tingginya setinggi botol. Nah, buat sekelilingnya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya, like and comment. Nah, seperti itu kawan ya. Nah, teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah kata dari Eyang, mohon dimaafkan ya. Nah, itu kita buat sarung botol, kita buat rantai, rajutan rantainya sampai setinggi botol ya. Generasi muda, ingat jangan tinggalkan sholat ya. Jangan tinggalkan sholat. Nah, setelah setinggi botol kita perkecil sebesar mulut botolnya ya. Nah, kita buat rantai, dimatikan setiap rantainya ya, supaya mengecil selebar mulut botol. Yang sudah pulang kampung, senang ya bertemu dengan keluarga, sanak saudara, bertemu dengan teman-teman, melihat pemandangan yang indah, gunung, sawah ya. Juga suasana baru yang membuat fresh pikiran kita ya. Nah, setelah kita perkecil selebar mulut botol, jangan lupa kita buat gantungan untuk ditempel, gantungan pakunya ya, dengan membuat rantai-rantai ya, membuat rantainya. Nah, siapa yang sudah membuat kue? Yang kok malas benar ya buat kuenya tahun ini. Nah, sudah selebar mulut botol dan setinggi botolnya ya. Lalu dibuatlah cantolan pakunya dengan beberapa rantai. Lalu kita matikan ya rajutannya. Nah, setelah dimatikan rajutannya, nah dia sudah jadi ya. Jangan lupa dipotong, lalu kita bakar benangnya supaya tidak lepas rajutannya. Nah, generasi muda, jangan lupa untuk sholat, jangan tinggalkan sholat. Kemudian satu lagi, kalau kalian mempunyai bakat, pasti setiap orang punya bakat, nggak mungkin enggak. Kalau dibilang enggak itu nggak mungkin, itu hanya males untuk mengasah, untuk mengembangkan, untuk menyalurkan ya. Nah, kalau misalkan bakatnya
IT, kembangkanlah. Nah itu kita buat bunga ya, itu satu rantai kita isi 5 single crochet ya, 5 single crochet masing-masing. Kita buat beberapa bunga untuk ditempelkan nanti ya. Nah begitu kawan ya, setelah 5 single crochet kita matikan rajutannya. Nah, dipotong. Nah setelah dipotong kita tarik ke tengah ya, supaya nanti bakarannya itu nggak kelihatan. Nah kita tarik ke tengah. Nah lalu kita potong dan kita bakar, kita tempel ya, supaya rajutannya tidak lepas ya. Nah kita buatlah beberapa bunga ya, terserah kawan-kawan, kalau mau warnanya beda silakan ya. Nah, kawan-kawan generasi muda, jangan pernah malas untuk mengasah bakatmu, menyalurkan, kemudian buatlah inovasi-inovasi yang spektakuler ya dari hasil karyamu. Nah itu kita buat daunnya ya dengan benang warna hijau, buatlah 7 rantai. Nah kemudian buatlah single crochet 2 kali ya, diisi satu rantai, satu single crochet. Nah kemudian kita buat double crochet 2 kali juga ya, tiap rantai kita isi double crochet sebanyak 2 rantai ya. Nah kemudian kembali ke single crochet, satu rantai kita isi single crochet sampai ke ujungnya ya. Nah seperti itu. Nah, seperti biasa potong lalu bakar ya. Nah generasi muda jangan lupa ya untuk selalu berpikir untuk membuat sebuah karya, entah itu teknologi, entah karya seni ya. Asah bakat kalian, salurkan, kembangkan ya, kembangkan sampai kalian menemukan sesuatu inovasi karya kalian yang spektakuler. Itu akan berguna untuk dirimu, untuk orang lain, untuk bangsamu ya, apalagi sampai mendunia. Karyamu kalau sudah mendunia, itu nama baik bangsa akan terangkat dan disegani di dunia. Berarti kalian adalah pahlawan bangsa tanpa nama ya. Nah lakukan, misalkan kalian juga hobinya olahraga ya, kembangkanlah, salurkan ya, berlatih terus. Bakat itu jangan dipendam, tetapi diasah, dilatih, disalurkan ya. Ya, buat bakatmu itu berguna untuk orang lain. Udah pasti kalau untuk dirimu ya untuk orang lain ya. Nah apapun itu bentuk bergunanya, ia bisa saja dengan melalui prestasi, mengangkat nama keluarga, nama negara. Nah nanti otomatis kan cuan juga datang ya, rezeki datang. Nah begitu kawan, bakat itu jangan pernah dipendam, didiamkan, tetapi diasah, dilatih, disalurkan ya, ingat itu. Dan ingat pula tidak ada usaha yang sia-sia. Ingat, tidak ada usaha yang sia-sia. Kalau kalian mau berusaha untuk maju, itu pasti ada hasilnya, tidak mungkin tidak ada ya. Paling sedikit ada hikmahnya, ada pelajarannya untuk kalian menjadi belajar lebih baik lagi. Nah begitu kawan ya, semangat hidup kalian harus tetap ada. Kalau kalian punya masalah, jangan pernah terpuruk terlalu lama. Kalian harus bangkit. Bahagia itu kalian menciptakan di diri kalian, di hati kalian, di pola pikir kalian.
Nah, tetap semangat ya. Nah, itu kita buat daun dengan tanaman merambatnya ya. Kita buat rantai sebagai batangnya, lalu kita buat daun lagi, lalu buat rantai untuk batangnya, lalu buat lagi daunnya, begitu kawan ya. Masing-masing orang itu punya bakat masing-masing, berbeda-beda ya. Dan cara berlatih, cara mengasah, cara menyalurkan itu juga berbeda-beda, tergantung niat kalian ya, cita-cita kalian dan pola pikir kalian. Begitu juga usaha kalian beda-beda ya. Nah, ingat, tidak ada usaha yang sia-sia. Kalau kalian berusaha pasti ada hasilnya, begitu kawan ya. Pasti ada jalannya. Jangan lupa sholat, berdoa, dan usaha, itu 3 itu kalian pegang, kalian akan berhasil, kalian akan menjadi anak yang sukses ya. Amin. Yang doakan generasi muda Indonesia ini maju, maju, maju. Nah, begitu kawan ya. Cerdas-cerdas, anak Indonesia itu cerdas-cerdas ya. Tergantung kalian mau mengasahnya bagaimana, mau berlatihnya bagaimana, menyalurkan bagaimana ya. Pikiran positif itu penting untuk suatu usaha ya. Kalau kalian jujur, kalian rajin, pola pikir kalian hebat, nah hati kalian bersih, pikiran kalian positif, maju, kalian akan sukses. Amin. Nah, ini kita buat daunnya yang lebih besar ya, yang buat 3 daun yang lebih besar, dan yang lebih besar itu sama membuatnya, tetapi kita akan buat lagi sekelilingnya di double ya. Nah, sampai membentuk besar. Kemudian pinggirannya itu kita buat ini ya, single crochet sekelilingnya, hanya untuk variasi ya, hanya untuk variasi. Nah, kalian mengasah, melatih, dan menyalurkan bakat itu adalah salah satu bentuk kalian berbakti pada orang tua juga. Kalian itu kan disekolahkan, diurus, dididik sama orang tua ya. Nah, kalau kalian mengasah, melatih, dan menyalurkan bakat kalian, kemudian menjadi sukses, itu salah satu bakti kalian untuk orang tua kalian. Berarti jeripayah, pengorbanan orang tua kalian itu tidak sia-sia mendidik anak menjadi lebih baik ya. Nah, itu salah satu bentuk bakti kalian untuk orang tua ya. Nah, begitu kawan ya. Nah, ini nah, jangan lupa kalian tuh ya membaca Al-Quran sehari minimal 2 kali. Kenapa minimal 2 kali? Pagi-pagi kalian membaca Al-Quran itu supaya kalian lihatlah Al-Quran dulu sebelum kalian melihat dunia ya. Nah, mengutamakan Al-Quran, nanti hidup kalian akan diutamakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitu kawan. Nah, itu sudah jadi ya. Nah, kalau membaca Al-Quran malam hari itu tidak dikatakan rumah seorang muslim bila di dalamnya malam hari tidak terdengar suara orang membaca Al-Quran. Begitu yang Eyang dengar ya, yang Eyang dengar dari ceramah. Nah, seperti itu. Walaupun sedikit, tapi Eyang akan sampaikan kalau memang itu berguna untuk orang lain ya. Nah, itu kita tempel ya. Sebagai dasarnya itu daun yang besar-besar, lalu kita tempel yang merambat-merambatnya itu ya, daun-daun yang merambat ya. Nah, begitu kawan, kita tempel setelah jadi. Nah, kalau kalian masih sekolah, masih kuliah, rajin-rajinlah ya. Yang sekolah rajin belajar, kalian harus menurut nasihat orang tua. Orang tua tidak ada yang menjerumuskan anak, ikuti nasihatnya itu untuk kebaikan kalian ya. Nah, kalau yang untuk kuliah, apalagi yang kos ya di luar kota, usahakan kalian mencari income sendiri minimal untuk makan kalian. Jangan mengandalkan kiriman dari orang tua ya. Nah, caranya kan bisa saja ya, kalian misalkan jual online ya sambil kuliah ya, kan kerjanya di rumah, misalkan apa yang dijual dulu beberapa
beberapa barang, misalkan 5 dulu ya, 5 macam barang dulu kalian jual di online, nanti untungnya bisa sisa dari makan kalian belikan lagi untuk modal, begitu caranya ya. Atau kalian bisa kerja part time di restoran atau apa, tetapi jangan sampai mengganggu kuliah. Jadi jadwal kuliah dengan jadwal kerja kalian harus sesuaikan ya. Di situ bedanya pola pikir orang yang kuliah. Kalian harus lebih cerdas. Jangan sampai mengandalkan orang tua, kiriman dari orang tua saja ya. Nah, dari kalian kuliah itu kalian sudah meringankan beban orang tua. Itu artinya kalian juga sudah berbakti pada orang tua, membantu meringankan beban orang tua ya. Nah, jangan plek-plek dari orang tua semua ya. Kalian harus berusaha ya. Yang penting berusaha, sholat, doa, nanti rezeki dari mana saja. Yang penting kalian tidak merepotkan orang tua. Nah, pikiran-pikiran, pola pikir anak-anak yang kuliah itu kan beda ya. Pasti kan harus ada yang lebih greget gitu untuk memajukan segalanya. Ekonomi kalian juga harus kalian pikirkan, jangan hanya menerima kiriman dari orang tua. Nah kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Nah itu sudah jadi kita tempelkan di tembok ya, sebagai tanaman gantung rajutan ya. Nah terima kasih untuk menonton, terima kasih untuk mendengar ocehan Eyang. Semoga kalian paham, semoga kalian bisa mengkaji apa yang Eyang sampaikan, mumpung Eyang masih ada umur ya. Nah terima kasih, semoga bermanfaat semuanya ya. Video-video Eyang, ocehan-ocehan Eyang mohon maaf kalau ada salah kata ya. Ini kan sebentar lagi lebaran ya. Nah kalian baik-baiklah dengan orang tua kalian, dengan saudara kalian ya. Keluarga itu nomor 1 ya. Ingat, pada saat kalian jatuh, keluarga lah yang memeluk kalian, keluarga yang membantu kalian pada saat kalian jatuh terpuruk. Oke?